Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau nge-review mengenai pengumuman KJRI yang sangatlah viral dan fenomenal. Kemarin sudah saya review, cuman kemarin sedikit saja, sekarang saya review untuk reaksinya kita semuanya, khususnya BMI yang di Hong Kong. Ini untuk reaksinya, ininya saya nggak bisa buka, langsung komen ya. Itu 5.700, 5,7K, terus komennya 16.000, untuk share-nya 3.500. Kita buka komennya ya teman-teman, ini nggak perlu tak bacakan, kita semua udah tahu ya. Terus reaksi dari teman-teman itu 10 tahun masa harus pakai surat, ini komen dari mbak-mbaknya yang ada di sini, tolak ribet. Terus yang lucu-lucu aja sing dianu. Terus tolak, kebanyakan tolak sih, kurang kerjaan KJRI, tolak. Terus dari mbak ini aja plat AG KJRI Hong Kong ki timbangane nambahi beban, mbok galang donasi kanggo korban bencana malah okeh doa nggo mak-mak. Bayar lo itu surat tanda tangan dari desa. Terus hadeh kasep pak nek kini wis ngoyot lagi ditakokne undang-undang kok malah ribet, tolak. KJRI semakin tidak jelas ya. Itu komen-komennya, kita bacakan komen-komen yang lucu aja. Tolak tambah ribet, udah 20 tahun 28 tahun di Hongkong masih disuruh minta persetujuan keluarga. Aneh pak, konsule aneh. Terus ini dari Mbak Ruwi Yaslis. Saya bersuami dan rumah tangga sedang bermasalah, orang tua meninggal, suami sementara adik sama abang tinggalnya di daerah lain di Cibinong. Terus ini mungkin mudah, tapi kami ini Jakarta harus domisili Cibinong, harus gimana Pak? Apakah divisi Anda merasakan apa yang kami rasakan? Anda semua mungkin sudah yang lucu-lucu aja. Mikirlah, ini dari Mbak Azara Ariska, mikirlah Pak, di mana itu gitu Pak, di mana emang orang Hong Kong boleh Hong Kong ID-nya disebar di Indo, masa orang KJRI nggak punya? Ya situ aja, KJRI bikin ribet, masa daripada bikin ribet mending gak usah ada KJRI segala. Waduh Mbak I sampai ngomong gitu. Adanya KJRI bukan membantu tapi justru mempersulit. Tolak surat membuka kepada BMP ini tadi panjang sekali, tidak ada manfaatnya. Terus 10 tahun di Hongkong masa masih dimintain itu, tolak sing tadi kita anukan ya. Lah ini yang lucu nih. Suami sudah dimakan gerandong, dari Mbak Rania Adams. Suami sudah dimakan gerandong, bapak ibu sudah tua, emang masih tega disuruh wirawiri. Minta cap RT RW lurah pasti akan dijadikan bisnis buat mereka. Mbok kalau bikin peraturan itu yang masuk akal, apa pendapatan devisa dari kami kurang banyak, tolak. Terus ini kebanyakan tolak sih, tolak. Terus ini dari Mona, yang komen dari Mbak Mona Kalista, KJRI Hongkong yang terhormat, maaf ya, apakah ini peraturan secara sah yang dikeluarkan oleh pemerintah Hongkong buat seluruh helper yang didomisili di Hongkong? Kalau iya, mohon pencerahannya. Di sini kita sudah pusing dengan majikan ditambah corona yang belum ada judul kesudahannya. Wali kambing katanya mbaknya. Seperti peraturan ini sangat memberatkan para janda dan yatim piatu, apalagi yang sudah yatim piatu ditambah bonusan predikat janda. Itu gambar duing. Kayak saya bukan membantu wong cilik malah bikin ribet, susah bikin ribet. Hashtag tolak ajang, orang kiri buat duit nih. Terus dari Mbak Ika Puspa, tolak semua orang yang kerja di luar negeri sudah dewasa di atas 21 tahun. Harusnya punya hak asasi. Menentukan jalan hidupnya, termasuk tentang harus pulang atau perpanjang kontrak, karena
kerja, kenapa dipersulit dengan embel-embel dukungan keluarga? Maaf Pak, mau tanya, bagi yang hidup sebatang kara gimana Pak? Ini tanya. Ini yang suami dimakan gerandong tadi. Oke, lanjutannya kita lanjut. Sungguh lucu mempersulit, tolak keras, tolak. Sungguh lucu dengan aturan baru yang mempersulit wong cilik, tolak. UUD ujung-ujungnya duit, tolak. Ribet amas modus saja ini. Jadi mbaknya ajang cari duit aja makin ribet. Sini Mbak Mona Lisa tadi udah dibacakan. Terus Mbak Dian Lenglot, Mafan, gimana kalau yang hubungi suami istri tidak baik-baik saja? Please, semoga ini tidak berlanjut. Aturan bikin ribet dan susah, kami menolak. Tolak mergo Pak mbok kuwi tuwa, kasihan kalau disuruh wirawiri ujung-ujungnya keluar duit juga. Tolak, intinya tolak ya, hilang. Tolak. Ini tak bacain tadi tuh. Ini tolak. Memang banyak yang ininya tolak semua. Terus hari ini mungkin ada rame-rame demo depan KJRI kali ya. Tolak. Belum update itu. Sangat keberatan sekali, mohon pengertiannya, jangan seenaknya buat peraturan, jian parah. Terus ini dari Mbak Susanti Raraswati, kalau tidak ada suami dan orang tua sudah nggak ada semuanya, gimana Pak? Dokumen sudah tidak komplit, kok masih dibikin rumit? Bukannya meringankan tapi malah memberatkan. Tolong lindungilah PMI di sini, jangan dipersulit dengan aturan-peraturan yang bikin rumit. Terus kurang rumit apalagi Mbak Fatma Majid Ramadan, kurang rumit apalagi kita di sini sekarang Pak. Kok kalian bikin peraturan yang nambah kerumitan lagi? Ya enak kalian kerja duduk di depan komputer lah kami. Mbak Wahyu AC, kebanyakan yang menolak pasti ada masalah mas suami. Walah yo. Walah. Semua balik semua yuk capcus, ribet kayak di PT aja. Ini Mbak Eli M aja, awalnya yang dibahas BMP itu zero cost, yang sekarang akhirnya Bapak Pemda setempat belum pada siap, akhirnya dipinjami dari Bank BNI, sekarang harus ada surat ini ke Pak RT, gambar duit satu ke Pak RT, duit ke Pak RW, duit ke Pak Lurah juga ada, bilangnya gratis tapi ya uang seikhlasnya, makin banyak tips makin cepat prosesnya. Angel tenan. Ini Mbak Eli M aja. Mbak Emma Didi masih kurang terjemah, masih kasih juga terjemahan bahasa Inggris dan Kantonis biar dikasih ke majikan lampiran peraturanmu KJRI Hongkong. Iya wis Mbak, nek sing terjemah bahasa Inggris sama Kantonis itu sudah dikirim ke agen masing-masing, sudah tuh ke agen tuh sudah. Ini dari Mbak Nairen, heleh Pak, ada Anda benar-benar ingin melindungi warga negara Indonesia, pelayanan diberesin, dipercepat dan dipermudah, bikin paspor aja masih lelet, antri panjang dan lama. Itu data di paspor apa masih kurang lengkap dengan kurang banyak tak? Masih perlu tanda tangan RT RW, lurah ndak sekalian, gubernur, jangan males deh Anda juga ndak usah kebanyakan libur, malah kan. Sidak ke rumah majikan satu-satu, didata, disurvei bagaimana perlakuan majikan pembantunya. Masih banyak yang tidak dapat makan yang dengan layak, masih banyak yang tidur di tempat yang tidak layak, jam kerja masih over, liburan sidak ke rumah majikan satu, iku wis tak bacain. Hari libur itu juga dulu Pak yang dibahas, udah nggak usah bikin peraturan aneh-aneh malah nyusahin. Mbak Nita Elzara, kembali ke proses pertama di PT karena sekarang PT sepi dan sekarang sepi yang ke Hongkong, jadinya mbak-mbak yang udah di Hongkong disuruh peraturan ini ngenes. Tolak lumit, orang tua di rumah bingung jadi suruh ini itu, tolak.
Terus ini dari Mbak Heti Oktavia, kita itu sudah cukup rumit dengan adanya aturan di imigrasi dan yang memperlakukan sanksi pemulangan ke tanah air jika memperlakukan pemutusan kontrak kerja. Memang tidak bisa dipungkiri adanya beberapa oknum yang melanggar ketentuan bekerja, tapi saya yakin banyak CC yang terpaksa memutus kontrak karena alasan yang kuat yang sudah tidak bisa ditoleransi, dan sekarang ada aturan baru. Ini tidak ada jalan lain melainkan bertahan dan JRI. Panjang era Mbak. Suruh balik Indo, proses baru lagi, potong lagi. Minta surat dari Indo, ujung-ujungnya ya duit, ujung-ujungnya cuan, dan dari surat izin tidak menjamin bisa dapat perlindungan aman, kita bla 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 bla. Kurang rumit apalagi ini sekarang kok. Ini kenapa kalian bikin peraturan yang menambah kerumitan lagi, tolak kalian. Kebanyakan yang nolak pasti ada masalah dengan suami. Oiku ndak diwisan. Ya, kesel sing maca wisan. Gunanya apa sih Pak? Bu, bukanlah dulu sebelum masuk udah semua persyaratan dengan lengkap ya. Kalau yang punya suami, kalau enggak ya, kalau yang punya orang tua, kalau enggak mbok ya jangan mempersulit. Sedangkan kita semua sedang sulit, visa sulit turun, cuti juga sulit, bencana di mana-mana, corona belum kelar. Empati kalian di mana? Hati nurani kalian di mana? Oh ya Allah, tugas kalian itu memberi perlindungan, bukan malah selalu mempersulit kami. Dari Mbak Erin. Orang rumah butuh kita selamat, sehat, kerja, dapat duit, tidak butuh surat menyurat. Sudah tanda tangan kontrak gimana? Wah, kayak ini sih banyak pasti. Tolak. Kebanyakan sih tolak serentak apapun alasannya tolak. Ini dari oh ini yang Mbak Sontring tadi itu. Oh ini langsung ditembus nih ke Pak Presiden. Gimana ini pegawai ditempatkan di KJRI, kenapa semakin kesini semakin sulit? Bukannya pahlawan devisa menyumbang ekonomi untuk negara kita harus kan wayu. Undang-undang pasal juga namanya hak asasi manusia untuk menentukan pilihan, jangan cuma pakai pas pemimpin, milih pemimpin saja. Sing biyen KTKN diwajibkan, gak iso terbang Bali nang Hongkong, wis dari Mbak Enik Nur. Terus wis gawe duwe KTK lah kira padha bayar 750 750 ngono ae antrine kaya embuh. Mbasan wis teko Hongkong yo gak kangge matrah mbah piye kok kaya ini. Matrah gak ngerti bahasanya embuh pokoknya kaya ning ngene, tolak ruwet. Ayo mbak padha demo. Surat persetujuan di desa banyak ditinggal, buat saja mudah. Surat persetujuan di desa sudah banyak, tinggal buat saja mudah. Maksudnya gitu. Surat persetujuan di desa sudah banyak, tinggal buat saja mudah. Indonesia aja ruwet, ini di sini mau ruwet juga. Pertama masuk Hongkong dulu sudah ada surat izin RT kepala desa lurah. Apa gunanya sekarang minta lagi Mourinho? Tujuannya untuk melindungi toh. Selama ini nggak ada surat itu kerja melindungi toh. Apa guna KJRI kalau bukan untuk melindungi, kok ruwet toh? Lah ya demo ae. Ini ditujukan ke Pak Jokowi tadi. Kita lanjut sampai ke delete kita lanjut guys, sampai kesel moco nih. Ini tadi bisa, ini tadi juga sudah serentak tolak apapun lah. Itu dari langit senja, tapi kebanyakan tolak sih.
muncul mana aturan menurutku masuk akal. Please deh majikan wis maafan ditambah lagi stres tolong. Ini dari Mbak mamanya PT Drama. Setelah saya klik kok isinya suruh ngisi alamat kita, si majikan, nomor paspor kita, dan ID majikan dan kita. Hello identitas majikan yang privasi harus di share, tekan my lurah. Apa gunanya habis itu cuma di foto seklik wis bar mbok kertase parane nang ndi ya nek disimpen darek ora wong sembarangan piye jal. Iya sih ada bener Mbak ini. Kayak zaman biyen gawe KTK ini wis tadi itu ribet gaji saja nggak naik kok malah bikin peraturan aneh-aneh. Maras Pak jenengan bikin peraturan kayak gini, mari tolak rame-rame. Kok bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Semboyan Indonesia Raya. Terus mana sak kesele ini tolak semua. Tolak ribet amat Pak Bu, sengsara kita di sini, cuti pun susah. Dah 6 tahun belum cuti, belum bayangin sakit hatiku. Mau cuti 2 tahun lalu tiket di cancel. TKW kok arep dipersuri, wis gak ono KTKN saiki direpetno model iki. Tolak. Kalau yang nggak punya ibu bapak, nggak punya suami, minta izinnya ke siapa? Bismillah. OTW DM Pak Jokowi lapor dari Hongkong mulai ribet arep kulaan pungli atau akibat dari overdosis vaksin. Walah ya Allah. Terus Nanda Dewi aku sing belum menikah wis yatim piatu njaluk surat izin sapa to Pak? Kok aneh-aneh rumah saku. Aduh kita mumet. Hari makin joysan bikin mumet. Ora oleh izin saka bojone berarti nggak bisa nyambung visa. Lek piye tanda tangan diolehi no setuju. Kok aneh, kita yang kerja KJRI kasih undang-undang gitu, maksudnya gimana? Emang KJRI yang mau kasih kita makan edan? Kita kerja demi keluarga di kampung, otomatis keluarga mengizinkan, atau kok aneh KJRI? Kecuali kita mau nikah di Hongkong baru harus izin keluarga atau Pak Pardesa maupun suami, itu baru benar. Orang kita mau kerja dipersulit. Ris nggak sekalian minta surat cerai sama surat kematian sekalian ruwet kan? Jangan tanggung-tanggung kalau mau bikin susah para PMI. Udah banyak tekanan malah semakin ditekan. Tolak. Pak jangan lupa SKCK dari kepolisian Koramil. Marai saiki lunga megati. Lah marai saiki lek lunga do megati bojone lek wis suwi nang Hongkong terah kudu ketat, pemerintah cocok. Ini ada yang pro ini. Tadi tak baca belum. Sungguh peraturan ini tidak bermanfaat, Bunda Syafira. Sungguh peraturan ini tidak bermanfaat. Menurut saya malah ribet bikin. Coba deh pakai logika, kalau bikin peraturan jangan malah bersulit. Ngurus hal ini penting seperti ini memang halus. Sudah kelar Pak belum Bu? Yang kerja bagaimana cara kerja? Tolak. Terus ini nomor privasi, nomor ID Hongkong juga, apalagi punya majikan, ini sangat bahaya. Apakah KJRI Hongkong sudah ada persetujuan dari majikan jika nomor ID alamat mereka diketahui rasa
Lurah tidak semuanya amanah, takutnya disalahgunakan, tolak. Itu loh yang bener. Sesuk nambah surat apa nih, Pak Beni turun aja. Gak, cut. Tuh, tolak, kebanyakan tolak sih. Kebanyakan tolak. Ora setuju, tolak, kok digawe ribet. Pertama kali kerja di Hongkong sudah ada surat izin dari desa keluarga, kenapa sekarang dipersulit lagi? Cabut surat wali BPJS TKI sebagai syarat perpanjangan kontrak di luar negeri. Do you agree? Ini apa ya? Do you agree? Terus tulisannya apa itu? Oh ini nih, mungkin Mbak tadi yang yang apa, HTTP tadi yang demo mungkin. Sampai kesel bacanya. Pak Jokowi ditolak KJRI Hongkong. Akeh komentar iki diwaca ora ya. Perlindungannya apa nah jen konjen. Emang tanda tangan iso melindungi lah, tanda kembali ke awal juga tanda tangan kudu intermit, tanda tangan bisa bolong. Makin kesini buat aturan kok makin ini. Coba info ke messenger KJRI Hongkong tolak. Ini petisi online. Ya, ke semua hotline KJRI tolak undang-undang. Undang pihak KJRI untuk diskusi baik Zoom maupun online, semangat berjuang. Untung aja baru saja perpanjang, jujur saya tidak setuju aneh cuti aja kepingin. Bes guys, sampai meniran leh moco. Anunya sampai meniran leh moco. Balik, hayu wis tanda tangan kontrak baru kalau gak masalah. Peraturan perpanjang bisa online renew kontrak apa hubungan dengan RT RW lurah lah. Aku enggak, peraturan ini bukannya mempermudah tapi malah mempersulit. Memang kalau di Hongkong ada RT RW kecamatan, kelurahan, kabupaten. Pak, ini luar negeri bukan Indonesia lo, udah nyari uang udah ditambah proses ribet. Po iki koyok zamane biyen kon gawe KTA KLN. Oh alah iya, kita pernah sesusah itu. Thank you guys, wes kesel mocone, nanti ada waktu disambung lagi. Thank you semuanya, assalamualaikum.